Halo guys, balik lagi di channel saya. Oke, berhubung masih banyak yang belum tahu ya perbedaan Nissan Kicks yang generasi pertama dan generasi kedua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan ngasih tahu kepada teman-teman semua perbedaannya itu apa aja sih gitu kan. Karena kan biar tahu juga gitu, edukasi buat teman-teman. Oke, yang pertama itu kita bisa lihat perbedaannya dari ruang mesinnya. Boleh bisa dilihat di sini. Nah, perbedaannya itu kalau mesin ini dia masih sama ya di 1200 cc untuk mesinnya. Namun perbedaannya yaitu terdapat di sini teman-teman, di inverternya. Jadi kalau ya di yang generasi pertama itu dia inverternya agak naik ke atas, jadi timbul di atas gitu dan dia lebih besar tentunya. Nah di generasi kedua ini mesin tetap sama tapi si inverternya yang berbeda, dia agak lebih masuk ke dalam gitu. Jadi terlihatnya ya lebih simpel, lebih compact ya. Nah, jadi di sini manfaatnya kenapa dia masuk ke dalam, manfaatnya itu jadi beban mobil dia lebih ringan. Jadi untuk akselerasi juga udah pasti lebih enak lah. Tuh. Mungkin itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua itu terdapat di interior. Sebetulnya kayak hal-hal kecil detail seperti ini juga ada perbedaan sama yang sebelumnya. Cuman kalau dari segi kejauhan tuh memang tidak terlalu kelihatan. Yang terlihat jelas itu di bagian interior. Nah, sebelum masuk ke interior ya, kita bahas satu lagi nih perbedaannya, yaitu terdapat di bagian belakang gitu. Di sini ada taman lagi aksen stop lampnya gitu. Karena kan ya kalau yang generasi pertama tuh dia di sini cuma sampai sini aja nih stop lamp. Nah, sekarang dia ada tambahannya, ada aksennya gitu. Jadi kesan sporty, mewah, elegannya tuh lebih dapat gitu buat yang sekarang. Wah, pokoknya mantap deh. Oke, kita masuk ke bagian interior. Nah, ini dia perbedaan yang sangat menonjol dari interior Nissan Kicks yang generasi pertama dan generasi kedua. Yang tentunya yang pertama itu di konsol tengah, dia itu berbeda. Kalau yang generasi pertama tuh dia konsol tengahnya agak naik, sedangkan ini dia udah rata gitu. Yang kedua, ini nih shift knob-nya. Shift knob-nya ini dia ciri khas mobil listrik ya, kotak kayak mouse gitu ya. Kalau yang kayak yang generasi pertama tuh masih kayak mobil biasa lah gitu shift knob-nya. Tapi kalau untuk yang generasi kedua ini dia udah kotak seperti ini mouse gitu. Jadi menandakan bahwa ini tuh memang benar mobil listrik gitu. Dan buat teman-teman juga kalau yang pengen tahu, kalau mobil listrik tuh transmisinya itu cuma maju, mundur dan P gitu. Transmisinya sih cuma maju sama mundur aja gitu. Di sini juga udah ada buat penyimpanan cup holder, mau nyimpan misalkan minuman bisa di sini. Terus juga perbedaannya tuh dari handbrake dan auto hold-nya. Kalau yang sekarang itu dia di depan, sedangkan yang generasi pertama tuh dia penempatannya ada di belakang gitu. Jadi kalau buat yang sekarang tuh lebih enak ketika macet-macetan atau misalkan ini teman-teman bertanya apakah udah handbrake-nya udah aktif atau belum. Nah, jadi lebih kelihatan di sini gitu manfaatnya. Gitu. Terus juga dari speedometer juga ini dia udah berbeda. Nah, ini tampilan speedometernya ya. Ketika teman-teman start tuh tampilannya seperti ini. Ada gambar Nissan Kicks-nya. Keren kan? Gitu. Nah, tampilan si Nissan Kicks di sini juga dia MID dia udah 3 dimensi. Jadi udah bagus ya teman-teman. Terus uniknya lagi ketika teman-teman injak rem nih, dia langsung nyala stop lampnya gitu, pertanda bahwa lampunya itu nyala gitu. Nah ketika mesin jalan dia ada warna orange timbul di mesinnya tuh seperti itu, dan ada gambar nanti ngecas otomatisnya gitu. Nah kalau di generasi pertama tuh dia gak ada bentuknya, sebelum bukan seperti itu. Dan juga untuk si baterainya juga bukan seperti ini kan, kalau ini dia udah ada kotak-kotaknya ya gitu, ada kesan kotak-kotak garis-garis. Nah kalau yang generasi pertama tuh dia langsung gitu kayak icon di baterai handphone gitu. Nah terus juga perbedaan berikutnya itu dari kapasitas baterai dan torsi. Nah torsinya sendiri sekarang ini di 280 Nm. Kalau yang generasi pertama kan itu cuma 260 gitu, yang sekarang 280. Jadi untuk si tenaganya Nissan Kicks ini sendiri pasti lebih kencang. Yang kedua kapasitas baterai, kalau yang pertama itu kapasitas baterainya 1,7, kalau yang sekarang ini 2,06. Jadi kapasitas baterainya bakal lebih tahan lama lagi gitu buat makainya.
gitu teman-teman. Nah, sama satu lagi nih gitu, saya mau ngasih tahu buat cara pengoperasiannya teman-teman gitu. Ketika mau mengoperasikan Nissan Kicks ini caranya mudah banget. Oke. Ketika mau maju tinggal shift knob tinggal dipindahkan ke bawah, dia otomatis D, dan di indikator pun sama gitu. Dan ketika teman-teman mau mundur, di sini ada tombol buat dipencet nih, tinggal dipencet aja sebelah kiri langsung naikkan ke atas. Nah ini udah mundur, otomatis kamera 360 nya aktif gitu, round view monitor. Dan ketika mau parkir ya di sini ada tombol P, tinggal ditekan aja gitu, baru di parking brake. Nah mudah kan untuk mengoperasikan Nissan Kicks-nya gitu. Buat teman-teman yang mau coba Nissan Kicks-nya, mau test drive atau mau tanya-tanya, bisa langsung hubungi nomor selasnya di bawah atau langsung datang ke Nissan Soekarno-Hatta. Alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 382 atau di perempatan Mekarwangi gitu. Bisa juga langsung ketemu sama Salwa ya gitu. Baik, mungkin segitu aja videonya buat kali ini teman-teman. Jika penasaran boleh komen aja, mau ditampilin apa lagi nih, komen apa, tinggal komen aja di bawah gitu. Misalkan video tentang apa tinggal komen aja, nanti Salwa coba bikinin gitu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.